Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, sumalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla la quwwata illa billah. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Wa la ilaha illallah mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Wallahu akbar mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghur ridha wa zinatal 'arsh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Al-mukarramun, para jamaah Majelis Ta'lim Kanzul Arsh, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Ta'ala. Kembali Allah Ta'ala pertemukan kita di tempat ini dalam menambah hasanah keilmuan kita, di dalam memahami ilmu agama yang diiringi dengan ketulusan niat di dalam hati dan istiqomah. Semoga duduknya kita ke tempat ini akan terus mendapatkan nilai tambah ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan menemukan ini hadis. Kita akan kaji ya pada malam hari ini hadis yang menjelaskan tentang karya-karya ulama. Ternyata itu akan memberatkan timbangan nanti di mizan, subhanallah. Ya, karya-karya ulama. Makanya kita duduk di tempat ini dengan istiqomah, dengan konstan ya, kontinu ya, dengan langgeng, sabar, tawakal. Insyaallah mudah-mudahan nikmat akan Allah Ta'ala berikan ketika kita akan meninggal dunia, ketika kita berada di alam barzah, ketika kita akan dibangkit dari kubur, terus proses di hari kiamat, kemudian di padang mahsyar, di mizan, di haud, di punggung api nerakanya Allah. Pak, insyaallah akan membawa manfaat, kebaikan dan kenikmatan buat kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Sayyidil Alamin wa Khairil Bariyah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para Bapak jamaah sekalian, kita langsung saja melanjutkan kajian kitab daripada buah karya Al-Alim Al-Allamah Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dalam kitab Adab Alim wal Muta'alim. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum itu marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah untuk beliau. Semoga terus kitab ini menjadi jariah untuk beliau di alam kubur. Semoga Allah Ta'ala luaskan dan Allah Ta'ala sinari dan menjadi taman daripada taman surganya Allah kuburan beliau. Dan terus beliau dijadikan oleh Allah min ahlil khair, min ahlil jannah. Ila hadrati muallif hadzal kitab Adab Alim wal Muta'alim Al-Alim Al-Allamah Asy-Syaikh Kiai Haji Hashim Asy'ari wa usulihi wa furu'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi wa ila hadratin nabi Mustafa Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamah madadal ulama wa dammasy syuhada. Jadi yang pertama hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Beliau bersabda bahwa nanti di hari kiamat itu akan ditimbang. Madad namanya itu karya-karya ulama. Jadi karya-karya ulama nanti akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Nggak akan Allah Ta'ala sia-siakan. Siapa yang bergaul selama hidup dengan karya-karya ulama, termasuk Asmaul Husna yang kita baca, ini adalah merupakan buah karya daripada Al-Arif Billah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, seorang wali besar, seorang ulama besar. Itu karya beliau. Begitu juga ada namanya Rotibul Haddad, buah karya daripada Qutbil Irsyad wa Ghosil Ibadi wal Bilad, atau beliau juga mendapatkan julukan Qutbid Dakwah, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Ratibul Haddad. Kemudian ada juga namanya Ratibul Attas, ya, Ratibul Attas, buah karya daripada Qutbil Anfas Al-Imam Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Subhanallah, banyak ya, banyak karya-karya ulama. Kemudian juga Wirdul Latif, yang kalau kita baca di pagi hari itu manfaatnya sangat luar biasa. Wirdul Latif, ya, sesempatnya kita usahain seminggu sekali dah kita baca itu. Hari Jumat ahsan kita bisa baca setiap hari. Wirdul Latif itu karangan atau tukilan tulisan ya, kalam, wirid dan doa-doa daripada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Ada juga Yasin Fadilah namanya. Itu sebuah karya daripada Syekh Muhammad Mahruki. Ya, Yasin Fadilah itu bagus, subhanallah. Yasin Fadilah, Yasinnya 7 kali itu Yasin, 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 Yasin. Yang di dalamnya diisi dengan doa-doa. Nah, termasuk kitab-kitab atau nas-nas ulama yang menulis juga hadis-hadis Rasulullah yang ditulis oleh ulama. Itu namanya madad. Ya, madadul ulama, madad karya-karya ulama. Jadi tulisan-tulisan ulama yang mengajak kepada Allah itu nanti akan ditimbang. Jadi akan ditimbang. Nah, ditimbangnya bagaimana? Ditimbang menjadi berapa insya Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Tuh. Kan begitu nanti ditimbang. Mana nih amal yang banyak, yang baik amalnya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sebiji zar pun akan ditimbang nanti di hari kiamat. Sekecil-kecilnya kebaikan yang kita kerjakan itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala. Dan sekecil-kecilnya kejelekan yang kita perbuat di dunia itu juga akan ditimbang. Beratan mana kira-kira? Tuh. Tapi ketika lebih berat daripada keburukannya, nanti dengan sendirinya itu datang begitu. Amalnya tahu-tahu berbentuk cahaya. Dia itu yang akan memberikan kenikmatan. Apanya ternyata? Oh, karyanya ulama. Apa tuh? Ratibul Attas datang, subhanallah. Apalagi sodakohnya datang. Apalagi hadir ke majelisnya itu nanti akan memberikan kenikmatan. Bahkan diceritakan oleh Rasulullah ketika orang di jembatan Shiratal Mustaqim, yang mana jembatan itu kan bagaimana coba kita kalau jembatan goyang aja di sungai yang begitu lebar udah ketar-ketir kita. Ya, ketir nggak? Ketar-ketir, tambah angin goyang kencang. Ya, kita udah ketar-ketir, takut, khawatir. Takut apa? Jatuh kemana? Ke bawah, ke sungai. Itu baru jembatan dunia. Belum lagi jembatan Shiratal Mustaqim, gimana coba? Ya, jembatan Shiratal Mustaqim yang diibaratkan seperti satu helai rambut. Sini aja tengah nih, ya. Sini. Satu helai rambut dibelah menjadi 7. Tuh, jembatan Shiratal Mustaqim diibaratkan seperti itu. Makanya ada orang tergantung amal ibadah, kata Nabi. Ada seperti kalbarki, seperti kilat orang yang melewati Shiratal
mustaqim. Belum kita lewati siratal mustaqim, ngantrinya doang 1000 tahun. Ngantri di jembatan siratal mustaqim. Mau lewat doang, ngantri. Itu kata Nabi 1000 tahun. Masya Allah, tahunnya akhirat lama. 1000 tahun. Ya Allah, ya mudah-mudahan Allah pelihara kita, Allah bela kita. Masya Allah, 1000 tahun kita nungguin lama. Nah kalau kita pulang kampung di tol macet, jangankan hitungan 24 jam, hitungan 8 jam aja udah pusing kita, lapar, panas. Itu baru mau pulang kampung, hitungan jam. Bagaimana kalau ribuan tahun kita nunggu tuh? Nunggu, ngantri. Para siapa dulu? Para anbiya, ya. Para siapa lagi? Para siddiqin, ya, para solihin. Itu kan banyak banget. Nungguin dulu kita, nungguin beliau-beliau. Jadi ngantrinya kata Nabi berapa tahun? 1000 tahun. Belum kita ngelewatin siratal. Ya Allah, Masya Allah. Ini yang harus kita jadikan renungan sebenarnya buat kita. Jadi bukan memang kita hidup berleha-leha di dunia, bukan kita enak-enak aja gitu. Repot kesananya kita. Siapa yang akan bela kalau kita ngaji nggak mau, baca Quran nggak mau, baca rotib nggak mau, baca asma nggak mau, baca karya-karya ulama nggak mau, apa bekalnya? Ya Allah, Rabbi. Jadi panjang proses perjalanan kita, tuh ya. Ada yang seperti kalbarki, seperti kilat, ya, begitu nyebrang tahu-tahu langsung nyampe, ya, tergantung amal. Ada yang nunggu lama, ada yang ngesot bertahun-tahun kagak nyampe-nyampe, bahkan ada yang langsung terperosok ke neraka, jatuh ke bawah. Nah itu nanti kata Nabi ada orang yang ketika dia jatuh, tahu-tahu ada cahaya, berbentuk cahaya, nur yang narik dia kembali tuh. Udah jatuh, tahu-tahu ditarik. Ternyata apanya? Oh, sodakohnya. Ternyata apanya? Oh, sholat duhanya. Ternyata apanya? Oh, majelis taklimnya, majelis ilmunya. Nah, itu ditarik lagi, ditarik. Tuh, kenikmatan jadinya tuh. Makanya Al-Imam Ibnul Qayyim beliau mengatakan an-na'im la yudraku bin na'im. An-na'im la yudraku bin na'im, kenikmatan itu tidak bisa didapat dengan kenikmatan. Jadi ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan nanti, maka prosesnya di dunia kita harus bersabar, harus berkorban, harus bertahan, harus bersabar dalam mendapatkan ujian dan cobaan. Bertahan. Jadi proses perjalanan hidup di dunia kita ini, ketika Allah akan berikan kenikmatan, maka ya ini tadi, kenikmatannya nanti Allah berikan tuh. Ya Allah, baru kemarin ngaji, tahu-tahu udah ngaji lagi. Ya Allah, baru kemarin sholat, tahu-tahu udah sholat lagi. Baru kemarin nyantunin yatim, tahu-tahu nyantunin yatim lagi. Jadi begitu memang dunia buat orang Islam itu, kata Nabi, seperti penjara. Jadi nggak terlalu bebas kita kesana kesini, kesana kesini. Karena orang di penjara kan dibelenggu, nggak bebas. Kenapa? Karena itu surganya orang-orang kafir. Dunia itu. Nah, bukan tempatnya kita adalah di mana? Akhirat. Tuh di mana tempatnya kita? Ya, jadi prosesnya memang sangat panjang sekali kita. Jadi Al-Imam Ibnul Qayyim ketika kita ingin mengatakan, ketika kita ingin mendapatkan kenikmatan, maka kita harus memerlukan pengorbanan, capek ibadah, lelah ibadah, ngantuk, ngelawan, itu capek. Tapi memang capek, tapi kenikmatannya Allah pasti akan berikan. Di mana? Di alam kubur Allah akan berikan kenikmatan, dikasih sama Allah. Sekarang belum ngerasain kita. Sekarang ngerasain tenaga capek. Memang benar itu. Ketika di mana tuh? Dibangkit dari kubur, Allah kasih kenikmatannya. Allah tolong. Jadi Allah nggak akan sia-siakan. Di mana lagi? Ya, di padang mahsyar yang begitu panas. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Ibu nggak kenal anak, anak nggak kenal ibu, ponakan nggak kenal encing, encing nggak kenal ponakan, guru nggak kenal murid, murid nggak kenal. Masing-masing bawa diri nanti
Sekarang kalau di sini kita kesusahan masih bisa bersandar sama keluarga, sama saudara, sama temen. Tapi kalau kita kesusahan di akhirat, sama siapa kita mau minta tolong? Kalau bukan majelis taklim, kalau bukan madadnya ulama, karya-karyanya ulama, kalau bukan sodakoh kita, kalau bukan infak kita, nah itu, kalau bukan memberikan manfaat kepada orang lain, itu yang begitu-begitu nanti yang akan memberikan kenikmatan kelak gitu. Jadi jangan stuck, kita hidup tuh jangan ibadah tok. Perlu bergaul dengan orang-orang soleh, perlu dekat dengan ulama-ulama. Kudu baca karya-karya ulama. Tuh, tambahin sholat, qobliyah, dia 4 rakaat tuh, qobliyah zuhur, qobliyah ba'diyah zuhur, kemudian qobliyah asar, kemudian juga ba'diyah maghrib 2 rakaat, kemudian apa lagi? Ba'diyah isya 4 rakaat. Nah, itu yang akan membantu, Jadi memang terasa capek kita hidup di dunia buat ibadah, sabar. Kata Al-Imam Ibnu Qayyim, nanti Allah akan berikan berbentuk kenikmatan. Kenikmatannya yaitu kenapa? Karena kita melawan hawa nafsu kita ini. Wadam syuhada, madadal ulama wadam syuhada, dan juga darahnya para syuhada. Itu akan ditimbang tuh, syuhada, orang yang berjuang, yang berkorban di jalan Allah Ta'ala. Tidak buat kepentingan dunia, ya, bukan untuk kepentingan partai, ormas, tetapi dia mati syahid, mati di jalan Allah. Dia korbankan dirinya hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua kata Nabi, ya. Jadi di hari kiamat karya-karya ulama itu akan ditimbang. Kalau kita baca, insya Allah mendapat kenikmatan, ya, mendapat kenikmatan. Apalagi kita baca Istiqomah, alhamdulillah kita baca Asma. Asma adalah nama-nama Allah yang baik, masya Allah. Kita baca, kita panggil. Wadam syuhada, dan juga darahnya para syuhada. Jadi syuhada itu adalah man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun, kata Nabi. Jadi orang yang berjihad mati di jalan Allah Ta'ala, itu para syuhada. Jadi membela agama Allah, bukan untuk duniawi. Ada orang yang membela kelihatannya membela Allah, membela agama, tetapi ada kepentingan dunia, bukan mati syahid. Bukan mati syahid. Terbetik di dalam hatinya untuk mencari dunia, yang dia teriakan Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi sedikit saja terlintas keduniaan yang dia inginkan dari dia jihad itu, maka bukan dikatakan orang yang mati syahid. Ada dikatakan syahid, cuman syahid dunia. Kacamata kita kelihatannya syahid akhirat, tetapi pandangan Allah syahid dunia. Makanya syahid ada 3 tuh. Jadi para fuqaha membagi syahid itu, ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat. Siapa mereka itu? Itu orang yang gugur di medan perang untuk membela agama Allah. Benar-benar jihad fisabilillah. Di Palestina terakhir nih, akhir zaman, mereka jihad fisabilillah, mempertahankan wilayah, mempertahankan harga diri, mempertahankan agama. Syahid, orang yang gugur berjuang di Palestina. Jadi tempat berjihad di akhir zaman Allah bukakan. Adanya di mana? Palestina. Enggak Allah luluh lantakan. Kesempatan terakhir untuk umat Islam nanti. Panjang ini prosesnya. Jadi kesempatan terakhir untuk berjihad umat Islam adanya di mana? Di Palestina. Bisa Allah Ta'ala luluh lantakan itu Israel? Bisa saja. Bisa saja. Bukan hal yang mustahil bagi Allah. Enggak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Tapi itu sarana fasilitas umat Islam untuk berjihad di akhir zaman. Nanti di bawah komando Imam Mahdi Muntazor. Ya, Allahu a'lam munculnya kapan.
Yang jelas kembang-kembangnya Dajjal udah kelihatan. Tuh, bakalan turun. Allahu Akbar. Makanya bentengi dengan madad. Bentengi dengan madad. Apa sih yang bisa kita baca? Mau rotib, mau asma baca. Ya, mau sholawat baca. Kencengin aja dengan itu. Ya. Karena enggak, ya Allahu alam kapan dia akan turun. Kalau Dajjal udah turun, kejajah semua dunia ini. Orang yang kurang imannya, lemah iman dan Islamnya, ihsannya, habis ngintilin sama Dajjal, ngikut sama Dajjal ke bawah. Anak bininya, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada fitnah Dajjal. Makanya udah baca Kahfi, baca surah Kahfi, usahain hari Jumat. Memang lama, panjang itu surah Kahfi. Usahain. Ya syukur-syukur mau baca dari awal sampai akhir. Atau mau baca di awal 10 ayat atau membaca di akhir 10 ayat. Orang yang membaca itu insya Allah akan terjaga daripada fitnah Dajjal. Nggak ada yang bisa selamat. Sedikit sekali orang yang akan selamat daripada fitnah Dajjal. Semua bakalan itu. Coba dan itu kucing. Ya, jadi sedikit sekali orang yang akan selamat daripada fitnah Dajjal, ya Allah. Kemudian ada syahid dunia. Syahid dunia yaitu tadi orang yang kelihatan ngebela agama tetapi niatnya untuk dunia. Ya dunia aja udah dapat. Ada juga syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat. Orang yang mati di jalan Allah Ta'ala. Afwan, tadi kebalik kayaknya. Ada syahid akhirat, ada syahid dunia, ada syahid dunia akhirat. Syahid akhirat, ya gini nih. Orang yang hadir ke majelis ilmu namanya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Ma ta'udduna syahida fikum." Ma ta'udduna syahida fikum. Beliau nanya kepada para sahabat, tolong kasih tahu saya, bahasanya begitu. Siapa itu orang yang mati syahid? Wa faqalu, maka mereka menjawab para sahabat, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang terbunuh gugur di medan perang. Faqala, maka Nabi bertanya lagi sama itu sahabat, inna syuhada'a ummati idzan laqalilun. Sesungguhnya kalau orang yang mati syahid hanya dikategorikan mereka gugur di medan perang, berarti sedikit sekali dari umatku mereka yang mati syahid. Kemudian sahabat bertanya lagi, pamanhum ya Rasulullah. Maka siapa mereka itu ya Rasulullah? Kalau bukan orang yang gugur, yang terbunuh di medan perang. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi menjawab, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun wa man mata fil batni wa man mata fit ta'uni fahuwa syahidun wa man mata fil batni fahuwa syahidun. Jadi 4 kata Nabi. Orang yang mati syahid pertama orang yang terbunuh di medan perang. Kedua, orang yang mati di jalan Allah. Siapa mereka itu? Yang kalau orang ngelihatnya nggak dipandang, tetapi mulia dipandang Allah, malaikat dan Rasulullah. Siapa? Orang yang hadir ke majelis taklim. Tuh. Orang yang hadir ke majelis ilmu. Wa man mata fi sabilillahi fahuwa syahidun. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah. Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillahi hatta yarji'a. Siapa orang yang keluar untuk menuntut ilmu adalah dia berjihad di jalan Allah. Kan keluar tadi dari rumah kan? Kemari itu berjihad. Jika mati syahid taqiyun, mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan bertakwa. Masya Allah, subhanallah. Orang melihatnya nggak ada apa-apa, tetapi Allah sangat memuliakan orang yang mati ketika dia dalam thalab ilmu, ketika dia dalam menuntut ilmu. Itu namanya syahid akhirat.
Ada. Kemudian waman mata fit tauni, siapa orang yang mati terkena penyakit taun, kan kalau sekarang namanya corona. Enggak lah, kalau taun itu kan sejenis jin. Orang kalau udah kena taun pasti mati. Pasti mati kalau kena taun itu. Corona. Tapi coronanya ada nggak sih sekarang sebenarnya? Kan itu pertanyaannya. Ada nggak corona? Kalau banyak memang corona ada, kita udah pada mati nih. Kalau corona itu udah bahasanya udah menyebar kemana-mana, udah ada, pasti udah pada mati. Wallahu a'lam lah. Skenario global. Skenario global. Nah, ini salah satu proses akan turunnya Dajjal. Terkecoh umat Islam. Terkecoh umat Islam. Masjid ditinggal, musolah ditinggal, majelis-majelis taklim ditinggal. Terkecoh umat Islam. Sedikit yang bertahan kan? Nah, itu yang selamat. Ini skenarionya Dajjal. Makanya kudu siap kitanya. Ya Allah, banyakin zikir dah. Banyakin sholawat. Biar selamat dunia dan akhirat. Kemudian orang yang mati fil batni, sakit perut, itu sahid tuh. Sahid akhirat. Ya. Jadi sahid akhirat. Ada sahid dunia akhirat, orang yang gugur di medan perang membela agama Allah. Dunia, sahid dunia doang, akhiratnya nggak dapat. Siapa? Yaitu yang berkoar-koar, takbir, 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 tapi niatnya mencari dunia, kedudukan, kepentingan. Udah matinya dunia. Allahu Akbar. Jam berapa ya? Lama juga. 9. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in afdalu min fikhin fid dini. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Ini nasihat hadis Rasulullah yang berikutnya nih. Ma ubidallah, tidaklah disembah Allah itu bi syai'in dengan sesuatu. Afdalu min fikhin fid dini, itu afdolnya, lebih utamanya ketika kita menyembah Allah, kita tahu tata cara menyembah Allah itu dengan apa? Ilmu, kepahaman di dalam masalah agama. Tuh, agama, tata cara berwudu, ya, tata cara berwudu kan ilmu fikih itu yang ngatur, ya. Jadi Allah, ketika kita menyembah Allah, maka hendaklah kita dasari dengan mempelajari ilmu terlebih dahulu. Ngaji. Ilmu apa? Ilmu di dalam memahami masalah agama. Sedikit-sedikit nanti Allah Ta'ala akan bukakan kepahaman kita. Kalau kita istiqomah. Bagaimana tata cara berwudu? Yang wajib yang dibasuh. Muka. Apa sini doang. Kalau yang namanya dibasuh semua, jabah di atas terus sampai janggut nih. Basuh. Kemudian tangan ini kan wajib, fardu, rukun, termasuk rukun. Karena rukun di dalam wudu itu kan ada 6. Tapi di Al-Quran cuma 4. Tambahannya itu niat dan tartib. Jadi berapa? 6. Tambahannya 2. Iza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu keterangan dalil Al-Quran yang memerintahkan Allah kepada kita untuk berwudu. Muka, kemudian apa lagi? Wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum. Muka, tangan, kemudian sebagian rambut. Sebagian rambut cara ngebasuhnya ada ikhtilaf ulama. Imam Syafi'i mengatakan litaba'id, sebagian saja. Jadi sebagian doang, enggak semuanya. Ada yang Malik mengatakan semua harus dibasuh. Ikhtilaf itu. Tetapi harus dibasuh. Ini di atas jabah. Jabah ini kan hanya dahi. Kemudian apalagi kaki sampai 2 mata kaki. Nah, kalau kita wudunya tangan nggak nyampe 2 sikut, berarti kan nggak sah. Ini harus kita perhatikan. Kalau cuman setengah doang nih, sampai sini doang misalkan gitu, nggak nyampe 2 sikut. Gak melebihi sikut, berarti nggak sah wudunya. Kalau wudunya nggak sah nggak sholatnya. Tuh, makanya ini dijelaskan oleh Rasulullah kan, menyembah Allah hendaklah kita terlebih dahulu memahami ilmu tentang agama.
terutama di dalam masalah kita berwudu. Berarti yang mengatur ilmu itu adalah ilmu fikih. Ilmu fikih. Jadi kalau dibasuhnya setengah doang ya nggak sah. Nggak sah. Kalau udah nggak sah berarti nggak sah sholatnya. Tuh. La ilaha illallah. Habis harus selesai sampai 2 sikut. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidin. Dan satu orang yang fakih ya orang yang paham, mengerti tata cara berwudu, mengerti tata cara sholat benar-benar kita merasakan nikmat di dalam sholat. Oh susah sekarang ya. Allahu Akbar, belum bayar ini. Allahu Akbar, belum bayar itu. Udah berantakan kan? Iya, sama saya begitu. Ya, ketika lagi Allahu Akbar kadang-kadang sampai saking lupanya kita baca tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Ya Allah, saking kedernya itu. Bisa begitu? Bisa. Ya Allah Rabbi. La ilaha illallah. Mikirin, ya udah begitu salat. Kan kita hadirkan sosok yang kita kenal. Jadi khusyuk, benar-benar khusyuk salat. Aduh, Masya Allah. Makanya kalau kita cuma ngandelin salat doang, mau masuk ke surga, ngaji nggak mau, sedekah nggak mau, zikir nggak mau, lah siapa kita? Nggak mau baca karya-karya ulama, nggak mau dekat sama ulama, siapa kita? Seberapa khusyuk salatnya kita? Sampai ada kisah kan, ketika ditanya orang yang ibadah 90 tahun dah, ya 90 tahun, itu nggak ada maksiat sekali. Tapi begitu ditanya masuk ke surga karena sebab apa? Oh, karena ibadah saya. Malaikat nanya, disuruh oleh Allah, karena puasa saya, karena tahajud saya. Sombongnya. Tapi nggak ada maksiat, dia nggak ada maksiat. Pokoknya udah ibadah. Begitu Allah balikan, malaikat diperintahkan hidupkan kembali itu si fulan, bahasanya begitu. Hidupkan semenit saja atau hitungan detik saja, sedetik saja hidup di dunia. Kemudian dia memandang aurat perempuan diikuti dengan hawa nafsu, niscaya ibadahnya yang 90 tahun itu atau 100 tahun itu akan hancur berantakan. Habis dengan maksiat yang hitungan detik atau hitungan menit. Allahu Akbar. Ahli ibadah. Jadi bukan itu sebenarnya. Masuknya kita ke dalam surga karena rahmat Allah Ta'ala. Ada rahmat di sini, ada rahmat di minuman, ada rahmat di makanan, ada rahmat di kucing, ada rahmat di tumbuh-tumbuhan, ada rahmat di orang yang kelaparan, orang yang kehausan. Ada rahmat Allah di situ. Allahu Akbar. Itu kudunya kita cari rahmat itu. Ada di mana? Di kesantri, pemulung, tukang minta-minta. Ada. Di situ rahmat Allah. Allahu Akbar. Nah, maksudnya kita memberikan kasih sayang kepada semua itu. Itu rahmat Allah ada di situ. Falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak aku anugerahkan dengan rahmatku, niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi, kata Allah Ta'ala. Berarti semua rahmat dari Allah Ta'ala. Cari rahmat itu. Istiqomah. La ilaha illallah. Jadi kudu pakai ilmu. Orang yang fakih, satu orang yang fakih itu sangat berat. Asyaddu ala syaitan. Sangat berat bagi syaitan ketimbang min alfi abidin, 1000 orang yang ibadah tanpa ilmu. Bahasanya begini, satu orang yang paham tentang ilmu agama, fakih, ternyata setan berat buat menggoda dia. Ya, berat buat menggoda dia daripada menggoda 1000 orang yang ibadah tapi nggak punya ilmu atau nggak pakai ilmu. Sulit setan menggodain satu orang yang fakih. Ya, ada orang yang ibadah 1000 orang tapi nggak pakai ilmu. Ya, bagi setan mudah sekali. Allah. Makanya kalau ngaji sepi,
Ngaji kitab sepi, ngaji ilmu sepi. Kalau sholat berjamaah banyak, setan nggak perlu menggoda lagi. Ternyata yang digoda setan itu senengnya orang yang hadir ke majelis ilmu ketimbang menggoda orang yang sholat berjamaah. Nggak perlu digoda lagi. Kenapa? Karena berjamaahnya nggak pakai ilmu. Jadi setan nggak udah goda lagi. Memang udah nggak bakal khusyuk, udah berantakan sholatnya. Tuh. Makanya yang digoda yang menuntut ilmu, yang benar-benar mau memahami ilmu agama, yang benar-benar dia paham ilmu agama itu akan terus digoda oleh syaitan. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah salasatun al-anbiya summal ulama summa syuhada. Jadi hadis yang ketiga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashfa'u yaumal qiyamah salasatun, tiga yang memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Yang memberikan pertolongan nanti di hari kiamat adalah al-anbiya, para nabi. Tuh, akan memberikan syafaat. Summal ulama, kemudian ulama. Summa syuhada, kemudian para syuhada. Ya, syuhada orang yang gugur, ya, orang yang membela agama Allah Ta'ala. Jadi tiga nanti tuh yang akan memberikan syafaat, golongan yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat adalah al-anbiya, para nabi, ya terutama Rasulullah yang pertama kali. Ana awwalu syafi'ina yaumal qiyamah. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat. Jadi Rasulullah dulu. Makanya perbanyakin salawat. Sedikit-dikitnya salawat atau sependek-pendeknya salawat adalah sallallahu ala Muhammad. Itu yang dinamakan salawat Jibril. 100 kali kita baca tiap hari, monggo. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Biar kita ini dikenal sama Nabi Muhammad. Orang kalau yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, maka namanya akan dilaporkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad kenal. Dilaporin. Bukan hanya amalan kita saja setiap hari Senin dan Kamis dilaporkan. Ada yang namanya salawat juga begitu. Salawat dilaporin setiap hari Jumat kepada Nabi Muhammad. Siapa di antara umatku yang bersalawat kepadaku? Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Jadi yang pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru tuh al-anbiya, kemudian ulama tuh, ya mudah-mudahan mendapatkan syafaat daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Allah, diakui kita, ya, ditolong, masya Allah. Ya banyaklah yang ada ikatan atau irtibat kita dengan guru-guru kita, dengan ulama-ulama, nyambung terus. Terutama jalan namanya silsilah zahabiyah, yang tersambung terus kepada sumber dari segala sumber, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu ya, kata Nabi, tiga golongan yang akan memberikan syafaat di hari kiamat adalah al-anbiya, summal ulama, summash syuhada. Wa ruwiya annal ulama yaumal qiyamah ala manabir min nurin wallahu a'lam bisawab.